Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Kristus. Saya Kris Nugroho dari Seksi Katekese Paroki Jagakarsa Gereja Ratu Rusari hendak menyampaikan renungan pagi. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 37 sampai dengan 42. Barang siapa tidak memikul salibnya, tidak layak bagi Kristus. Menurut pikiran normal manusia, aneh jika untuk melakukan sesuatu yang baik, seseorang tidak boleh lebih mengasihi ayah, ibu, istri, anak-anak, dan saudara-saudaranya daripada sesuatu yang hendak ia lakukan itu. Orang bingung dan tidak segera mengerti maksud Yesus yang kita baca dalam Injil hari ini, yang berkata bahwa barang siapa lebih mengasihi anggota keluarganya lebih daripada dirinya, tidak layak baginya. Dalam hal ini, yang Yesus maksudkan ialah bahwa untuk menjadi muridnya, kita harus menomorduakan ayah, ibu, istri, dan saudara-saudara kita. Yang ia maksudkan bukan dalam arti harfiah, tetapi kiasan. Tidak berarti kita tidak boleh mengasihi ayah, ibu, dan istri atau saudara-saudara kita. Maksudnya adalah bahwa kita tidak harus terikat atau tergantung kepada seseorang yang kita kasihi. Lebih jelas lagi, bila perlu, kita harus mau meninggalkan orang yang kita kasih secara fisik, agar kita dapat mengikuti Yesus. Misalnya, seseorang yang ingin belajar di Amerika, tetapi niat itu diurungkannya gara-gara ia tidak tega meninggalkan ibunya. Berarti orang itu tidak sepenuhnya mau melaksanakan niatnya. Atau seorang pemuda yang ingin menikahi seorang pemudi, tapi mengurungkan maksudnya gara-gara tidak tega meninggalkan ibunya seorang diri di rumah, yang kebetulan seorang janda, berarti ia tidak mempunyai komitmen yang kuat untuk melaksanakan maksudnya itu. Masih ada banyak contoh lain lagi. Kita hendaknya belajar dari Yesus sendiri, betapa ia mengasihi Bapanya di surga, namun mau meninggalkan surga dengan segala kemuliaannya, hanya untuk datang ke dunia demi melaksanakan tugas perutusan dari Bapanya untuk menebus dosa umat manusia. Yesus mau melepaskan segala milik dan kemuliaannya. Ia mau mengosongkan dirinya. Bila kita benar-benar mau menjadi murid Yesus demi kerajaan surga, kita harus mau dan berani meninggalkan dan melepaskan semua harta milik kita dan menggantikannya dengan Yesus sendiri. Kita harus mengosongkan diri kita dan mengisinya dengan Yesus sendiri. Kita harus mau dan berani meninggalkan dan melepaskan semua harta milik kita dan menggantikannya dengan Yesus sendiri. Kita harus mengosongkan diri kita dan mengisinya dengan Yesus sendiri. Santo Ignatius Loyola pernah berkata, tujuan manusia diciptakan adalah memuji, menghormati, dan mengasihi serta mengabdi Tuhan, dan dengan demikian menyelamatkan jiwanya. Untuk mencapai tujuan ini, ada satu sikap yang ditekankan, yaitu sikap lepas bebas, yang dilawankan dengan sikap lekat tidak teratur. Sikap
lekat tidak teratur ini dapat dimaknai sebagai kecenderungan untuk terlalu bergantung pada sesuatu, termasuk juga seseorang demi kepentingan diri sendiri. Bagaimana dengan kita? Apakah mau seperti pemuda kaya yang disuruh Yesus menjual semua hartanya dan mengikutinya, namun tidak mau karena hartanya banyak? Jika kita mau mengikuti Yesus, kita harus melupakan atau meninggalkan semua keinginan kita demi kenyamanan hidup di dunia ini. Melupakan semua keinginan kita berarti suatu pengorbanan atau salib. Yesus juga berkata bahwa jika kita tidak memikul salib kita dan mengikutinya, kita tidak layak baginya. Lebih lanjut, Yesus berkata, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Dengan kata-kata itu, Yesus bermaksud bahwa jika kita lebih mementingkan hidup kita di dunia yang menawarkan segala kenyamanan dan kenikmatan, kita kehilangan kesempatan untuk memperoleh hidup kekal kelak. Perkataan Yesus pada kesempatan lain berikut ini mendukung apa yang ia katakan dalam Injil hari ini, yaitu, dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tentang hal ini, Santo Paulus berkata, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab aku menganggap bahwa penderitaan yang kita alami sekarang tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sekian renungan pagi. Semoga kita dapat menanggapi sabda Allah. Tuhan memberkati.